اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتزيحني ما اشتلات فما انك تعلم ولا اعلم انك تعلم الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد واله الطور المذكر بالصيام بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا النبي وصحبه وآله اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ونسألك تفقهنا في الدين وتعليم كتب العارفين وتعلمنا تأويل وتهدينا إلى سواء السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر مشايخنا في الدارين آمين. فرع لو دخلت شوكة في رجله فظهر بعدها وظهر بعدها وجب قلبها وغسل محلها لأنها صارت في حكم الظاهر، فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن فيصح وضوءه. Far'un jabar masalah lau dakhalat jika masuk syawkatun duri fi rijlihi di kakinya wa dhahara ba'duha dan muncul nampak sebagian durinya. Ada duri nancep tapi durinya cuma setengah yang mancep gitu. Dhahara ba'duha wajib maka wajib qalbuha mencabut duri itu wa ghuslu mahalliha dan membasuh ketika wudu atau mandi mahalliha tempat yang tertusuk duri itu. Dan habis tertusuk duri dibuka kelihatan dagingnya. Liannaha sarat fi hukmi zahir, karena ia sorot menjadi fi hukmi zahir dalam hukum zahir, luar kulit yang kelihatan, tubuh yang kelihatan. Ini sama seperti yang masalah tato ya. Kalau tatonya di dalam kulit ya tidak mengganggu wudu, tidak mengganggu mandi. Fa in istatarat kulluha, dan lalu jika tertutup semuanya, durinya ada di dalam, misalnya enggak diambil durinya sampai kulitnya nutup lagi, sarat fi hukmil batin, maka jadilah duri itu dihukum batin dalam. Fayasihu wudu'uhu, maka sah wudunya. Walau tanaffata, dan jika tanaffata melepuh atau tebel kapalan. Walau tanaffata, jika ada nafat kulit tebal, tidak nafat ya, ngerti nggak? Ada ya? Mana? Begitu. Kapalan atau kapalan, tangannya atau kakinya kapalan, ada bagian yang tebel gitu. Biasanya di sini atau di kaki ya ada bagian yang tebel lah kulitnya. Fi rijlin aw ghairihi, di kaki atau lainnya, lam yajib ghuslu batinihi, tidak wajib membasuh bagian dalamnya. Ma lam yatashaqqaq, selama tidak sobek. Fa in tashaqqaqat tashaqqaqa,
di dalamnya malam yartatiq, selama tidak melekat. Kalau yartatiq melekat, tidak perlu dibasuh dalamnya. Tapi perhatian, mereka para ulama menyebutkan fil ghusli, tentang mandi, annahu bahwasanya yu'fa, dima'fu, an batin uqati sya'ri ay idzan aqada bi nafsi, dari bagian dalam uqati sya'ri, gulungan rambut, ay maksudnya idzan aqada, jika terlilit atau tergulung, bi nafsihi, sendiri. Ini untuk orang yang rambutnya bergele atau keribu atau ini semacam itu ya, yang rambutnya memang enggak lurus. Nah, itu dimaku idzan aqada bi nafsihi, asalkan tergulung sendiri, bukan yang memang apa namanya wa ulhiqa biha, wa ulhiqa disamakan dengannya, man ubtuliya binahwi qabbu, man orang ubtuliya yang sakit, binahwi dengan semacam qabbu, kutu rambut. Kutu rambut itu bahasa Jawanya tumo. Tumo apa itu menyebutnya? Tahu kutu rambut ya? Kalau laki-laki jarang, nah perempuan biasanya. Kutu rambutnya iltasaqo bi usuli sya'rihi, yang nempel dengan pangkal rambutnya, hatta mana'a wusulal ma, hingga menghalangi sampainya air ilaiha, ke pangkal rambut, walam yumkin izalatuhu, dan tidak dapat dihilangkan. Jadi sama dimakfu, seperti orang yang rambutnya tergulung atau tadi keribu, bergele atau itu, misalkan asli begitu, ketika mandi airnya nggak nyampe, nggak rata, nggak apa. Sama seperti orang yang rambutnya banyak kutunya, putih-putih, ketumbe, ada banyak telur kutu rambutnya, atau memang banyak kutunya sendiri, ketika mandi airnya nggak nyampe, nggak rata, itu dimakfu. Udah dikasih obat, apa biasanya obatnya? Sampo doang agak mempan kalau itu. Apa namanya yang cairan biru atau putih itu? Apa? Iya, Peditok. Kalau yang laki-laki nggak ngerti, laki-laki nggak pernah gitu. Peditok. Dan itu menular. Kalau ada teman yang rambutnya kutuan, ini menular kayaknya. Kalau tidur berdekatan menular. Biasanya di anak perempuan, yang laki-laki nggak tahu. Selama anak mondok 13 tahun, anak nggak pernah tahu ada teman di pondok yang kutuan rambutnya, nggak pernah tahu. Memang biasanya di anak perempuan. Keponakan anak baru mondok 6 bulan aja udah pulang beli kedip. Waqad sarraha Syaikhu Syuyukhina Zakaria Al-Ansari, berkata Syaikhu Syuyukhina, gurunya guru kami, yaitu Zakaria Al-Ansari, bi'annahu la yulhad biha, bahwasanya yang ubtuliya binahwi qabbu la yulhad biha, tidak disamakan dengan yang rambutnya tergulung lagi. Kata Syekhul Islam, enggak, yang dimakfu yang rambutnya tergulung saja, kalau kutu rambut tidak. Itu maksudnya menurut Syekhul Syuyukhina Zakaria Al-Ansari. Terus gimana mandinya? Alaihi tayammum, dia harus bertayamum menurut Zakaria Al-Ansari. Lakin qala tilmidhuhu, berkata muridnya, Syekhuna, yaitu guru kami Ibnu Hajar, khilaf sama gurunya ya. Jadi
murid khilaf sama guru ya tidak apa-apa. Walladhi yantaji, pendapat yang unggul menurut Syekhuna Ibn Hajar, al-afwu dima'fu lid darurah. Sulit kalau mandi airnya nggak rata terus dia harus tayamum, sulit. Jadi dima'fu menurut Ibn Hajar, menurut gurunya Syekhina Zakaria tidak dima'fu. Wasafisuha yang keenam dari fardunya wudu, tertibun kama dzukir, urut sebagai telah disebutkan, min taqdimi ghuslil wajhi, dari yang pertama mendahulukan membasuh wajah, fal yadain far ra's far rijlain, lil ittiba, karena ikut ayat dan ikut Nabi. Ayatnya mengatakan tertib, Nabi memberi contoh dengan tertib. Ayatnya itu, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum nasab wa aydiyakum nasab ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum jar. Kemudian wa arjulakum nasab lagi. Nasab jar nasab. Kenapa kok enggak nasab semua baru jar, atau jar di depan kemudian nasab? Kok ada jar di tengah-tengah nasab? Itu menunjukkan ada tertibnya. Walau in ghamasa muhdisun, jika in ghamas menyelam, muhdisun orang yang berhadas besar, atau berhadas kecil juga, besar atau kecil. Walau in ghamasa muhdisun, jika menyelam orang yang berhadas, walau bima'in qalil, walaupun di air sedikit, biniyatin mu'tabaratin, dengan niat yang dicukupkan, dengan niat yang disyaratkan, mimma marra, dari apa yang telah lalu, ajza'u anil wudu, maka cukuplah itu dari wudu. Lawin ghamasa muhdisun walau bima'in qalil, jika menyelam orang yang berhadas walau bima'in qalil, meskipun di air sedikit, biniyatin mu'tabarah, dengan niat yang dibutuhkan, mimma marra, dari apa yang telah lalu, ajza'ahu anil wudu, maka cukuplah itu dari wudu. Walau lam yamkus fil inggimas, meskipun tidak diam ketika menyelam, zamanan, dalam waktu, yumkinu fihi tertib, yang cukup untuk tertib di dalamnya. Ini orang mau wudu, kemudian dia menyelam dalam air. Ada bak ini, bak airnya sedikit, mana sih nggak ada wadah, ya apapun lah, ini dia masuk dalam air, cuma menyelam doang, cuma 5 detik, tidak apa-apa, cukup sudah sebagai wudunya. Wudunya itu, lo katanya harus tertib, itu tadi sudah tertib takdiri, meskipun menyelamnya cuma sebentar, itu sudah cukup. Naam, law irtasala bi niyatihi, kecuali kalau wudunya wudu mandi, dengan niat mandi tapi niat wudu, yushtar fihi tertib haqiqatan, maka disyaratkan untuk tertib haqiqah. Kalau menyelam, ya, seluruh badannya masuk ke dalam air, maka tertibnya tertib terdiri, tertib kira-kira, dihukumi tertib. Tapi kalau mandi dengan niat wudu, harus tertib haqiqah. Jadi kan mandi ini ya, pure gitu. Ketika nyiram pertama, atau enggak lah ya, pakai pancuran ya, pakai pancuran misalnya, mandi tapi niat wudu, maka ketika pertama harus dia niati, ini wajah dulu, habis wajah kemudian tangan, habis tangan
kepala kemudian kaki. Itu secara tertib hakikah. Wala yadurru nisyanu lum'atin aw lum'in fi ghairi a'dha'il wudu. Kemudian kalau mandi, la yadurru nisyanu lum'atin aw luma', tidak berbahaya lupa satu bagian atau beberapa bagian fi ghairi a'dha'il wudu, di selain anggota wudu. Tidak berbahaya lupa satu bagian atau beberapa di selain anggota wudu. Bahkan laukana, jika ada ala ma'ada a'dha al-wudu mani'un, jika ada pada selain anggota wudu penghalang, kasyam'in, seperti lilin, lam yadur, tidak berbahaya, kama stadharuhu syekhuna, sebagaimana pendapat yang dikuatkan oleh guru kami. Mau wudu, di pundaknya sini ada solasi, ya tidak masalah, wong pundaknya enggak diwudui, maksudnya begitu. Walau ahdatsa wa ajnaba, permasalahan berbeda lagi. Jika orang hadas besar dan junub bersamaan, hadas kecil, ahdasa hadas kecil, wa ajnaba dan junub, ajza'ahul ghuslu anhuma, cukup mandi dari keduanya biniyatihi, dengan niatnya. Nanti kan misalnya kalau tidur terus junub ya, nanti kan ada dua hadas, junub itu hadas besar, tidur membatalkan wudu juga. Kemudian pas mandi, niatnya mandi saja, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar, maka hadas kecilnya ikut terangkat, enggak wudu enggak apa-apa. Jadi mandi saja, hadas kecilnya ikut terangkat. Dengan catatan ya, ketika mandi enggak batal lagi wudunya. Kalau ketika mandi dia kencing ya harus wudu. Kalau ketika mandi menyentuh kemaluannya ya harus wudu. Tapi kalau ketika mandi tidak melakukan hal yang membatalkan wudu lagi, maka cukup. Lau ahdasa wa ajnaba ajza'ahul ghuslu anhuma. Jika orang berhadas dan junub, maka cukup mandi saja untuk keduanya, biniyatihi, dengan niat ghusl. Wi kembali pada ghusl. Dan ketika mandi la yajib tayaqqun umumil ma' li jami'il udwi. Ketika mandi dan wudu tidak wajib yakin. Lah ini yang kemarin dibahas itu di usul, ada yakin, ada dzon. Tidak wajib yakin ratanya air li jami'il udwi, ke semua anggota wudu atau anggota mandi. Bal, tapi takfi ghalabatud dzon, cukup dzon yang kuat, bihi, dengan umum. Tidak harus yakin, tapi cukup dzon. Kalau syak enggak cukup ya. Kalau syak enggak cukup, waham enggak cukup, tapi harus dzon. Kalau yakin gimana ya, dzon aja cukup, apalagi dengan yakin. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Apa? Iya, kuku itu kan ada yang di kitab ini, yang ketika pembahasan tangan itu, tangan nomor berapa? Ini. Mana tangan? Wa yajib ghuslu jami'i ma fi mahallil fardhi min sya'rin wa dhufrin wa intola. Yang nomor 2 itu. Min sya'rin wa dhufrin wa intola. Min sya'rin wa dhufrin wa intola. Rambut dan kuku meskipun panjang dicuci semua. Kukunya semeter, rambutnya misalnya rambutnya panjang 10 meter. Ketika mandi harus semuanya. Kukunya juga. Apa baru tanya? Apa? Enggak dengar sih anak. Apa? Kakinya buntung. Terus pakai kaki palsu. Udah gitu aja. Kalau tangan atau kaki yang buntung, kalau masih ada sisanya di bagian yang wajib dibasuh, maka sisanya dibasuh.
tangan atau kakinya, ya bukan lah, bagian yang ada, bukan tangan palsunya. Putus segini misalnya, yang ada ini dibasuh. Itu kalau masih ada sisanya. Tapi kalau buntung, nasallallahu alafiyah. Tapi kalau buntungnya habis, misalnya buntungnya di sini, di atas siku, maka yang wajib dibasuh adalah bagian bawahnya. Paham ya? Jadi kayak di sininya, punya yang ada ini, bagian bawahnya. Sama kaki. Kaki kan cuma kalau misalnya patahnya di sini, ya kan berarti nggak ada kan, kaki yang wajib dibasuh kan nggak ada. Dibasuh bawahnya ini. Paham ya, bawahnya ini dibasuh. Itu tok yang dibasuh. Bukan kaki palsunya. Terus ada lagi yang lain? Ada sunanul wudu. Oh, masih ada satu lagi. Walau mana ini lanjutannya? Far'un law syakkal mutawaddi'u awil muhtasilu. Jika syak itu kemarin sudah dijelaskan di usul. Syak itu ragu, dua kemungkinan dengan perkiraan yang sama, tidak unggul di salah satunya. Lau syakkal mutawaddi awil mughtasil, jika syak orang yang wudu atau orang yang mandi, fi tadhiri udwin, dalam menyucikan satu anggota, qablal faragh min wudu'ihi aw ghuslihi, sebelum selesai dari wudu atau mandinya, tahharuhu, maka harus dia sucikan, wa kadza ma ba'dahu, begitu juga yang setelahnya, fil wudu, di dalam wudu, au ba'dal faragh min tuhrihi lam yu'athir, atau setelah selesai dari wudu maka tidak berpengaruh. Gini, pas wudu basuh wajah, basuh tangan ya, misalnya, kemudian basuh kepala lalu basuh kaki kan ya. Misalnya pas basuh kaki ada syak dia, ini tadi kena apa enggak ya, kok kayak enggak kena gitu. Paham ya? Ragunya tengah-tengah wudu, qoblal faragh. Dibaca lagi, law syakkal mutawaddi awil mughtasil fi tadhiri udwin qoblal faragh, sebelum selesai, min wudu'ihi aw ghuslihi tahharuhu, maka harus ya, pas basuh kaki ragu tadi wajah ini rata apa enggak, maka tahharuhu, harus diulang ke wajah, wa kadza ma ba'dahu, kemudian juga setelah wajah, jadi mengulang wajahnya, tangannya diulang, kepalanya juga diulang. Kenapa kok tidak wajahnya saja? Karena wudu harus tartib ya. Kalau wajahnya belum sah, tangannya enggak sah, kepalanya juga enggak sah. Makanya di sini wa kadza ma ba'dahu fil wudu. Kalau ghusl enggak. Kalau ketika mandi misalnya, tangan ini rata apa enggak ya? Ya diulang tangannya saja, karena kalau mandi kan tidak harus tartib. Au ba'dal faragh min tuhrihi, atau kalau syaknya setelah selesai dari wudu, lam yu'athir, enggak pengaruh. Pas wudunya udah selesai, kemudian tangan ini tadi kena apa enggak ya? Enggak pengaruh gitu. Asalkan syak ya. Dan ini sebagaimana di usul kemarin, kalau di fikih syak, dzon, wahm biasanya sama. Jadi kalau sudah selesai, kemudian ini tadi kena apa enggak ya? Enggak pengaruh. Tapi kalau yakin, wah ini tadi belum kena ini, yakin ya harus wudu lagi kalau yakin. Yang enggak pengaruh ini syak, wahm atau dzon. Walau kana syakku fin niyyah lam yu'athir aidan. Kalau ragu pada niat setelah selesai enggak pengaruh juga menurut qaul yang aujah. Ketika wudu sudah selesai ragu, tadi niat apa enggak ya? Enggak pengaruh. Kama fi syarhil minhaj li syekhina, sebagaimana keterangan syarah minhaj milik syekhina. Kalau syarhil minhaj syekhina berarti Tuhfatul Muhtaj miliknya Ibn Hajar. Wa qala fihi, beliau berkata, fihi, dan beliau berkata tentangnya, qiyasu ma ya'ti, dikiaskan ma ya'ti dengan apa yang akan datang nanti, fi syak ba'dal Fatihah,
ragu setelah Fatihah, wa qabla ruku'. Jadi sama hukumnya kalau ragu baca Fatihah begitu. Kalau sudah selesai enggak pengaruh, kalau belum selesai harus diulang. Annahu bahwasanya law syakka ba'da udwin fi asli ghuslihi lazimahu i'adatuhu. Kalau ragu setelah satu anggota pada keseluruhan basuhan, maka harus diulang. Au fi ba'dihi lam talzamhu, atau kalau cuma sebagian tidak harus diulang. Fayuhmal kalamuhumul awal, maka diartikan kalam mereka yang pertama ala syak fi aslil udwi, pada ragu di keseluruhan anggota, la ba'dihi, bukan sebagian. Nah, maksudnya begini. Jadi dijelaskan lebih lanjut. Ketika membasuh kaki, ragunya apa? Ragu tangannya kurang atau ragu tangannya belum? Paham ya? Kalau cuma kurang berarti ba'at. Kalau tangan belum, asal berarti. Pas basuh kaki, ini tangan udah apa belum ya? Itu. Maka harus diulang ke tangan. Tapi kalau cuma ini tadi rata apa enggak ya? Berarti ba'dihi. Enggak apa-apa kalau ba'dihi, enggak usah diulang. Ya. Karena itu sama seperti Fatihah, seperti ayat. Kalau sudah selesai, kalau di tengah-tengah ya, kalau ragu tadi ayatnya kurang apa enggak ya? Kurangnya itu kurang satu ayat apa kurang sebagian ayat? Kalau kurang dari satu ayat, enggak apa-apa. Kalau misalnya cuma kurang ghairil maghdubi alaihim, itu ragu. Tadi alaihim apa alaihi? Enggak apa-apa. Tapi kalau tadi ayat kedua udah dibaca apa belum ya, harus mengulang ayat kedua. Sama wudu gitu. Ini kalau tengah-tengah wudu ya, kalau udah selesai enggak pengaruh. Kalau udah selesai wudunya, tadi tangan sudah apa belum ya, enggak pengaruh. Misalkan ragu loh ya, bukan yakin ya. Wah, tangan belum ini, ya yakin berarti. Kalau yakin harus diulang. Kalau cuma ragu tidak. Yang sunanul wudu, nah, ini nanti lanjutkan pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam. Yang ada pertanyaan tanyakan. Apa? Orang lumpuh, maksudnya apa yang ditanyakan orang lumpuh? Gimana wudunya? Cara wudunya. Tentu namanya wudu pakai air kan. Dia yang tidak bisa apa? Yang tidak bisa dia menuangkannya. Jadi bantu sama orang. Bantu sama orang. Kalau nggak ada orang yang bantu, ya udah tidak usah wudu. Sebisanya kan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kan sebisanya. Kalau bisa wudu ya harus wudu. Sendiri nggak bisa. Kalau dibantu orang bisa. Ya yang bisa apa? Nggak ada orang yang bantu, nggak bisa. Tayamum bisa enggak? Nggak bisa juga. Ya udah nggak usah wudu, nggak usah tayamum. Sholatnya bisa. Bisa dalam hati. Ya sholat dalam hati. Kan sebisanya kan? Nggak bisa sholat dalam hati. Kok nggak bisa sholat dalam hati gimana? Nggak mungkin lah nggak bisa sholat. Bisa sholat dalam hati bisa. Makanya itu sebisanya orang lumpuh gitu. Terus yang lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an waqina wa qina lana wa rabatin lana fi dinina rabbi faqihna wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد.